wajah Allah itu dapat melupakan dari surga sekalipun lupa gitu. Lewat nikmat surga ya. Kenapa? Kalah pesona dengan menatap wajah Allah. Allah kalah pesona surga ya. Maka Allahumma ja'alna warzuqna, Allahumma inna nas'aluka ladzatan nadhara li wajhikal karim. Ya Allah, semoga Engkau jadikan kami mendapatkan rezeki. Kami mohon kepada Engkau agar dapat menatap wajah-Mu yang mulia, yang maha mulia. Amin ya rabbal alamin. Dan ini tidak akan pernah terjadi kecuali pada orang-orang yang ikhlas. Sebagaimana tadi khatib bacakan surah Al-Bayyinah ayat 5. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din, akhir ayat. Dan tidaklah kamu semua diperintah oleh Allah tentunya kecuali untuk mengabdi ibadah kepada Allah, taat pada Allah. Maksud pengabdian ini taat dalam segala aspek kehidupan, melambari dengan ketaatan pada Allah. Jadi apa saja, hatta jadi ustaz, jadi mubalik, jadi khatib sekalipun taat pada Allah. Apatah lagi jadi polisi, jadi anggota BRIMOB, anggota kantor, mungkin kerja di Pertamina, kerja di penerbangan, pedagang, semua harus berangkat melambari aktivitasnya dengan ibadah, ketaatan pada Allah. Semua harus berangkat berasal dari ketetapan yang telah Allah atur. Mengisi kemerdekaan negeri ini dengan ketetapan yang Allah atur. Makanya rumusan para ulama dengan adanya Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah peninggalan petinggi negara, pengagung negara, pendiri negara yang terdiri diantaranya sebagian besar dari para ulama, diisi dengan segala macam aktivitas ketaatan. Ini sudah jelas perintah dan menjadikan agama sebagai landasan utama untuk menimba nasihat-nasihat, karena di dalamnya ada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini penting. Maka sekali lagi bersyukurlah kita kepada Tuhan bahwa alhamdulillah kita ini ditakdirkan oleh Allah memeluk ajaran yang benar dan paling benar, yaitu ajaran Islam menurut keyakinan kita. Kita tidak dapat dan tidak boleh mengusik keyakinan lain asalkan kita tak diusiknya. Tidak boleh kita ganggu orang lain. Tapi menurut kita sebagai orang Islam, maka versi kita orang Islam lah yang menurut kita mesti benar dan paling benar. Ajaran Islam ini memang tampil beda sebagai rasa syukur kita kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Maka yakinilah pada diri kita bahwa inna dina indallahi Islam. Sungguhnya ajaran yang diridhoi oleh Allah itu cuma Islam. Dan yakinilah bahwa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Pada hari ini, maksudnya ketika waktu itu Haji Wada, Rasulullah dan Muhammad SAW di depan ratusan ribu orang kaum muslimin wal muslimat kala itu di padang Arafah, turunlah surah Al-Maidah ayat 3, surah terakhir ini, yang menyatakan bahwa pada hari ini telah kucukupkan, telah kusempurnakan agamaku bagimu. Maksudnya Islam ini, ajaranku, aturanku ini telah sempurna. Telah kucukupkan juga nikmatku bagimu, dan telah kuridhoi Islam sebagai satu-satunya jalan kehidupan. Allah ridha ketika kita memeluk ajaran Islam. Allah ridha ketika kita bertuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala dan bernabikan Nabi Muhammad Rasulullah SAW sebagai khatamul anbiya wal mursalin, sebagai nabi penutup dan rasul penutup. Nabi dan rasul utusan Allah yang terakhir, Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW. Itu baru diridhoi oleh Allah. Maka ridholah pada ketetapan Allah supaya Allah meridhoi kita. Itu aja konsepnya. Kalau kita mau diridhoi oleh Allah, ridho dulu pada Allah. Jangan banyak menentang. Justru kalau kita banyak menentang, makin menggambarkan kebutaan mata hati kita. Sebab Islam ini terutama yang dilihat adalah mata hatinya.
Allah tidak melihat kulit, bentuk rupa. Walakin yanallahu taqwa, walakin yanzuru taqwa fi qulubikum. Allah itu hanya memandang awalnya hati manusia. Maka bertentangan dengan pepatah Latin yang menyatakan mens sana in corpore sano, di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Kalau dalam Islam hati dulu. Di dalam hati yang kuat, yang indah, qalbun salim, hati yang bersih, yang selamat, maka di sana baru akan tampaklah penampilan yang indah. Walaupun sederhana, tapi kalau hatinya baik, maka penampilannya akan lebih indah daripada yang orang yang berpenampilan mungkin mewah, yang berpenampilan kebanyakan gaya. Tapi kalau hatinya bagus, maka akan baguslah seluruhnya. Fa in salahat salahal jasad kullu ala wahyal qalbi. Fa in fasadat fasadal jasad kullu ala wahyal qalbi. Kalau hatinya baik, baiklah semua jasadnya, badannya. Tapi kalau hatinya buruk, buruklah semua jasadnya. Itulah namanya qalbi, hati. Maka tatalah hati kita untuk lebih taat kepada Allah dalam setiap kehidupan. Hidup ini tidak akan lama. Suatu saat mungkin ini adalah Jumat terakhir bagi kita, kita akan mati. Kita tidak akan lama hidup ini. Wahai kaum muslimin, mau yang muda mau yang tua, kalau Allah menghendaki mati duluan, boleh jadi yang muda lebih dulu bakal meninggalkan alam dunia ini. Allah panggil, Allah undang keharibannya. Sebaliknya yang tua, kalau belum waktunya mati, tidak akan mati-mati. Walaupun umur mungkin sudah lebih dari 70 tahun, mungkin 100 tahun, kalau belum mati, tidak akan mati. Tapi mau tua mau muda, sadari bahwa kematian itu mengintai. Karena malaikat maut atau malakul maut, atau yang mungkin lebih dikenal oleh orang-orang kebanyakan Israel, itu mengintai kita selama 60 kali dalam sehari. Ambil jangan ya, kalau kata Allah jangan. Kalau kata Allah ambil, cabut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.